Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat, dalam kondisi baik, dan dalam kondisi yang bugar. Hari ini saya mau mereview satu sepatu yang kita tunggu-tunggu selama ini sudah datang. Apa dia? Nah, ini dia. Kotaknya sudah ada. Ini adalah sepatu Hoka Clifton 8. Serinya, teman-teman bisa lihat, serinya adalah seri white. Ini ada keterangannya white. Kemudian ini seperti biasa, ini dikirim dari MAP karena ini adalah hadiah dari kontes foto dari Hoka One One ID, dan kebetulan saya dapat nominasinya. Nah, hadiahnya adalah Hoka Clifton 8. Jadi kita bisa ngicipin nih nanti nih. Kalau kita lihat di sini teman-teman, Hoka white ini adalah saya ngambil sesuai ukuran dari yang paling enak saya pakai, yaitu 43/3, sama dengan sepatu Bondi 6 yang sudah saya review. Teman-teman boleh cek ke atas, Hoka Bondi 6. Dan ini dikirim baru kemarin sampainya, dan saya mau mereview hari ini. Kita buka sama-sama ya. Tadadadada. Wow, ini dia sepatunya. Oh, kebalik. Hoka Clifton 8 seperti ini. Kita akan lihat apa bedanya. Nah, ini Hoka Clifton 8. Yang saya lihat perbedaan yang paling signifikan adalah kalau saya bandingkan dengan Hoka Clifton 6. Bawahnya ya, outsole-nya seperti ini. Sedangkan Hoka Clifton 6 bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kalau Clifton 6 ini semuanya ada bagian karet yang keras seperti ini ya. Semuanya ada bagian. Sedangkan di Clifton 8 bagian sininya sepertinya langsung ketemu dengan ininya nih, bagian karet yang polos seperti ini. Nah, saya nggak tahu maksudnya apa, tetapi menurut keterangan di dalamnya ada keterangannya nih. Kalau teman-teman lihat lagi, soft and light, lembut dan ringan, for everyday run. Jadi sepatu ini digunakan untuk latihan harian. Yang membedakan lagi adalah bagian apa ya? Bagian buat penariknya. Di Clifton 6 ini ada seperti ini. Atau di seri-seri Hoka lainnya, kalau teman-teman lihat ya. Ini seri Rinken, ada pull tabnya ya buat narik. Kalau di ini nggak ada, cuma seperti ini doang. Di Carbon X seperti ini. Nah, kalau di Hoka Bondi ini ada seperti ini. Ini sebenarnya bagus banget sih. Kalau buat ngejemur enak, tinggal ngegantung begini ya. Tapi di sini dihilangkan menjadi ini lebih tinggi. Kalau kita coba sih enak sih di bagian tungkai belakang. Ini seperti dia melindungi, dan ini bentuknya lebih keras. Nah, bentuknya lebih keras. Ya, dibanding kalau kita Carbon X, ininya lebih lembut nih. Ini lebih lembut, buat membandingkan saja. Nah, kalau Bondi ininya juga keras, tuh ya, sama. Nah, kalau ini betul-betul dia dibuatnya keras sekali. Kemudian ini juga sama bentuknya dengan seri Hoka lainnya, ada peneng karet, dan ini awet, nggak gampang rusak. Demikian juga bagian dalamnya ini, tuh ya, bagian insole-nya ini juga terkenal lebih kuat. Kemudian yang saya bandingkan, karena saya nggak punya Clifton 7, saya tertarik dengan mesh-nya ini ya. Nah, bagian upper-nya ini dibuat banyak lubang ya. Dan saya melihat ini dia untuk lebih banyak udara masuk ke dalam. Kalau kita bandingkan di Clifton 6, nah dia lebih rapat. Lebih rapat. Nah, ini cuma ini bagian ini aja mesh-nya. Kemudian jahitannya juga seperti ini. Nah, tapi kalau dari samping mirip bentuknya ya. Dari samping mirip alur ininya. Tetapi ini lebih tebal di bagian sini. Ada list merahnya, jadi kalau kita pakai kayaknya keren banget. Dan kebetulan ini warnanya semacam apa ya? Biru Tosca ya. Ini ada warna colornya nggak ya? Nggak ada warna colornya sih. Jadi ini ada warna list merahnya ini yang bikin cakep. Dan ini kalau dicuci paling senang saya nyuci bagian sini, karena gampang air tuh ngalir gitu ya. Nyucinya ke arah sini. Tuh. Kemudian apalagi ya? Nah, ini
tali sepatunya. Ini yang saya suka dari tali sepatu ini, sama seperti tali sepatunya Bondi ataupun tali sepatunya ada kayak ada karetnya tuh. Jadi seperti dia kalau diikat sekali dia nggak lepas. Nah, kalau saya kendorin lagi, yang membedakan ini di bagian lidahnya ini, dia lebih tebel ya. Dia lebih tebel, banyak tambahannya. Kemudian kalau di sini juga ada keunikan lagi nih. Ini seperti ada kantungnya di bagian sini. Nah, ini ada kantungnya dengan harapan mungkin ya sirkulasi udara di dalamnya ya. Tuh ya. Tuh. Kemudian kalau di Clifton 6 ini nggak ada. Ya, di Clifton 6 nggak ada. Dia sama mirip dengan Bondi 6 tuh, serinya seperti ini. Nah, dia nggak ada lubang, jadi dia langsung ketemu dengan mesh yang seperti ini. Dan ini lebih tebal. Kalau dilihat sekilas, bahannya memang lebih lembut yang Clifton 8 ini. Nah, bagian dalam ini banyak udaranya. Kalau dari review yang lain, sepatu ini lebih cocok katanya ya, lebih cocok untuk easy pace atau pace untuk long run ya, untuk maraton. Untuk lari-lari yang jarak pendek sepertinya membutuhkan ini sih yang platnya karbon. Jadi ini lebih responsif kalau menurut saya. Tapi nanti kita coba sama-sama di lapangan seperti apa rasanya. Kemudian yang unik ini juga ada keterangan-keterangan seperti ini, 534 x 22. Terus ini apa mungkin lebarnya dan sebagainya ya, ukurannya. Ini ada keterangannya, di seri yang lain nggak ada. Tuh. Kemudian kalau kita lihat tingginya belakang sini. Nah, ini pembandingnya. Mirip sih dengan Clifton 6. Ya. Seperti ini bentuk belakangnya. Ini kalau Clifton 6 nih, kalau kena cahaya malam ini dia nyala nih bagian sini. Nah, ini karena merah jadi bagian ini sepertinya ada bisa spotlightnya bisa nyala. Tuh ya, kalau kena cahaya ini nyala. Tuh. Jadi kalau saya lihat sih bagian belakangnya mirip ya. Bagian sampingnya juga mirip. Tetapi kalau tadi saya coba sekilas ya, empuknya sih lebih empuk yang ini ya, Clifton 8 ini. Dan saya nggak tahu, coba kita timbang beratnya ya, berapa nih ini. Ini Clifton 6 Clifton 8 259 ya. Coba kita lihat, ini Clifton 6 261, nggak terlalu signifikan ya, cuma kurang lebih 2 gram. Coba kita lihat kalau Bondi, ini Bondi memang sepatu kesayangan ya, 298. Nah, ini walaupun udah jebol tapi masih sering saya pakai tuh. Belum jebol sih, maksudnya udah mulai habis seperti ini tapi masih sering saya pakai. Nah, kalau karbon beratnya 248. Ini sepatu Hoka Carbon XPE. Sedangkan kalau Rinken 203. Jadi yang paling ringan, yang menang Rinken. Nah, itu kurang lebih ya beratnya si ini, kurang lebih 259, 260 gram dengan ukuran 43/3. Kesimpulannya, dengan ukuran sepatu yang cukup besar 43/3, ini bagi saya masih sepatu yang ringan dengan bantalan yang sangat empuk, cushion yang sangat empuk, kemudian dengan desain yang baru dan dengan pembaharuan di sana sini. Ini menurut saya masih sangat menguntungkan, worth it to buy gitu ya. Tapi karena ini saya dapatnya gratis ya, senang sekali dapatnya gratis, jadi bersyukur banget dapat sepatu Hoka Clifton 8 sepasang seperti ini. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, ini tetap mencirikan Time to Fly, logo Time to Fly-nya di sini. Sedangkan di tempat-tempat lain, di sepatu seri yang lain tidak ada logo ini ya. Ada paling di depan, bagian-bagian depan seperti ini.
bagian-bagian depan ini bentuknya lebih kecil saja, kayak karet nempel gitu ya. Tapi kalau di sini ini, yang saya suka dari sepatu Hoka series adalah bagian outsole-nya sini nih. Ini kuat banget, dia nggak ngelotok, walaupun habis, tapi dia nggak ngelupas, nggak jebol gitu ya. Nah ini bagian-bagian ini. Cuma karena di Clifton 8 ini ada pengurangan di bagian sini dengan maksud mungkin untuk ya lebih benturannya lebih dibikin empuk kali ya. Tuh seperti ini. Pasti ada tujuannya kenapa di sini tidak diberikan outsole yang bagian keras ini. Tuh. Kemudian kalau saya lihat juga bagian sini. Nah ini sepertinya dibuat agar lebih responsif. Nah ini beda sekali dengan Clifton 6 ya, seperti ini. Kemudian sekalian saya juga nge-review si apa namanya karbon ini ngeri banget nih. Si Carbon X ini ternyata dia lebih cepat habis nih bagian sininya nih. Walaupun memang saya kan karena saya overpronation alias kaki bebek, otomatis sudut sebelah kirinya ini dia lebih cepat ngikis nih. Tuh, saya lihat tuh. Apalagi dia nggak ada outsole-nya yang model keras seperti ini. Tuh ya. Model keras seperti ini. Jadi lebih habis. Kita bandingkan dengan si Bondi. Tuh. Bener-bener habis nih. Kaki-kaki overpronation ciri khasnya seperti ini. Nah, tapi uniknya, nah ini walaupun dia nipis begini, tapi dia nggak ngeletek nih. Ini sepatu-sepatu Hoka, saya senangnya di sini, nggak jebol. Dan bagian ininya, meshnya ini sudah wah ribuan ya. Ini sudah mulai lihat tuh, sudah mulai ketarik di sini, tapi nggak apa-apa nih, masih bisa dipakai. Untuk senang banget saya kalau long run pakai ini, lebih aman, lebih nyaman. Demikian juga untuk ini, untuk long run masih oke. Ya oke banget. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Jadi kalau ditanya saya lebih suka yang mana, sepatu-sepatu ini semuanya pasti saya suka, tergantung kebutuhan. Yang jelas kalau saya bandingkan, kalau teman-teman buat long run 42, saya lebih milih ini Bondi. Kemudian kalau untuk 10, 20 sampai long run juga saya masih bisa pilih ini. Tapi kalau untuk lari jarak, untuk yang responsif, latihan tempo, latihan interval, saya pilih ini. Tuh ya, lari jarak pendek, saya malah pilih yang ini. Tapi kalau untuk lari jarak jauh, karena saya tahu pace saya untuk lari jarak jauh itu antara pace 5, jadi saya memilih ini, termasuk easy pace. Gitu ya. Tapi kalau untuk lari kita mau tes 5K gitu ya, atau tes 12 menit, kemudian tes shuttle run, saya pilih ini dan ini. Tuh ya, kalau untuk lari-lari jarak pendek yang butuh responsif kencang, ini untuk speed lah. Nah, ini untuk speed, ini kesini, ini untuk long run, untuk lebih kepada easy pace, yang lari nyaman, lari yang buat latihan harian ini. Tapi kalau mau latihan drilling, ini. Nah, latihan tempo, running ABC, enak pakai ini. Karena responsifnya ini adalah platnya karbon dan ini ringan, sepatu si Rinken ini. Itu, jadi Hoka ini punya spesifikasi banget. Tapi dengan hadirnya Clifton 8 ini, sepertinya ini bisa diantaranya nih. Dia jadi in between ya kalau menurut saya. Bisa diantaranya nih. Karena ini sepatunya enak banget. Nanti kita coba ya. Kita coba di lapangan, ya. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat reviewnya. Bagi saya dari 0 sampai 10, saya kasih nilai ini di angka 9, tuh ya, di angka 9. Ini karena wide, lebar. Kenapa nggak di angka 10? Sepertinya dia mesti bersaing ya, Hoka ini, dengan produk-produk lain seperti Nike yang juga banyak penggemarnya dan sangat responsif. Kenapa saya pilih Hoka? Yang pertama adalah bentuknya lebar di ujung sini. Nah, rata-rata bentuknya Hoka bagian sini adalah lebar. Jadi sangat cocok untuk kaki-kaki yang wide ya, kaki-kaki lebar. Dan kebetulan pas banget saya dikasihnya adalah sepatu yang wide, yang lebar, yang sesuai dengan harapan. Oke, sekali lagi kita coba di lapangan. Oke, ikutin.
Oke teman-teman, kita udah nyoba Hoka Clifton 8 dan rasanya memang lebih bouncy ya, lebih empuk untuk lari. Tadi kita coba sudah 5K dan memang dia lebih responsif ketimbang Hoka Clifton 6 atau Bondi. Karena saya lihat memang dari strukturnya, dari bentuknya itu Clifton 8 ini lebih responsif. Nah, yang terpenting Clifton 8 ini nyaman dipakai ya. Mirip seperti seri Bondi, cuma ini lebih responsif karena dia beratnya juga lebih ringan dan lebih enteng gitu ya, sehingga dipakai nyaman. Kemudian ini saya merasakan lidah bagian belakang ini dia enak gitu, seperti kita dilindungi dari bagian belakangnya. Kemudian apalagi ya, rasanya memang lebih empuk ya, seperti seri Hoka yang lainnya memang empuk seperti lari di atas awan, sesuai dengan karakter kaki saya yang bentuknya kayak kaki bebek. Dan ini menurut saya membantu sekali dengan Bondi 8 yang seri wide ya. Ini memang bentuknya wide sehingga di bagian depan ini lebih lebar, itu membuat kaki bebek saya itu lebih nyaman. Nah, yang saya suka juga warnanya nih ya, warnanya eye-catching banget. Kita coba lari di stadion gini, list merahnya itu bikin ngeliat orang tuh, ngeliat kita tuh enak gitu ya. Dan saya melihat warna ini glowing gitu ya, apa ya, biru Tosca ya, biru Tosca gini lah kalau saya lihat, hijau Tosca apa ya, seperti itu. Jadi saya lihat enak dilihatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Hoka One One ID yang memberikan saya Hoka Clifton 8 ini secara gratis, dan mudah-mudahan bisa ngendorse terus gitu kan. Dan saya yakin sepatu ini saya akan publikasikan ke banyak orang bahwa memang sepatu ini sepatu yang nyaman, recommended untuk dipakai long run gitu ya, untuk long run atau untuk latihan harian. Ini cocok banget gitu ya. Tapi kalau untuk lari tempo, lari salter run, lari 12 menit itu Carbon X SPE. Salam sehat buat semuanya di masa PPKM ini. Kita jaga kesehatan dan tetap menjaga imunitas, tetap berolahraga. Yang belum bisa keluar rumah, tetap di rumah. Udah siang, kita balik dulu, kita mandi, kita lanjutkan kegiatan kita pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan berkati.